Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianto, mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang, 2025, NPM 24646063. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil survei perlintasan sebidang OJPL nomor 4 kilometer 1 plus 400 Emplasmen Semarang Tawang di Jalan Emputan Tular, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perlintasan sebidang antara jalan raya dan rel kereta api merupakan titik rawan kecelakaan yang sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Semarang. Salah satu perlintasan sebidang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah yang terletak di Jalan Emputan Tular ini. Jalan Emputan Tular merupakan salah satu jalur utama di Kota Semarang yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Di sisi lain, jalur rel kereta api di lokasi tersebut juga memiliki frekuensi perjalanan kereta api yang cukup padat, terutama karena berdekatan dengan stasiun Tawang, salah satu stasiun utama di Kota Semarang. Kondisi ini menciptakan potensi konflik yang tinggi antara pengguna jalan raya dan kereta api yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ketika kereta api melintas, kendaraan di jalan raya harus berhenti, menyebabkan antrean panjang dan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Kemudian risiko kecelakaan, kurangnya disiplin pengguna jalan dan minimnya fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan antara kendaraan dan kereta api. Kemudian gangguan perjalanan kereta api. Kemacetan di perlintasan sebidang juga dapat mengganggu jadwal perjalanan kereta api yang berdampak pada efisiensi transportasi kereta api. Selain itu, menurut informasi yang didapat dari beberapa sumber, perlintasan sebidang merupakan titik rawan kecelakaan. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api berantas dengan sebuah truk di perlintasan sebidang Madukoro, Semarang. Maka dari itu, perlu adanya perhatian lebih mengenai perlintasan sebidang yang ada di Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi perlintasan rel kereta api sebidang di perlintasan ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di perlintasan sebidang tersebut. Adapun rumusan masalah pada studi ini sebagai berikut. Bagaimana kondisi existing pada perlintasan sebidang Jalan Emputan Tular, kemudian bagaimana rekomendasi penyelesaian dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang ini. Agar studi ini tetap fokus terhadap pokok permasalahan dan dikarenakan keterbatasan sumber daya serta waktu pengamatan, maka ruang lingkup studi kami batasi pada objek studi simpang perlintasan sebidang Jalan Emputan Tular ini, dan studi ini hanya membahas tentang keselamatan pada perlintasan sebidang Jalan Emputan Tular ini. Kemudian studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan perlintasan sebidang serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan perlintasan atau JPL. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perlintasan sebidang, diharapkan dapat dikembangkan strategi-strategi yang efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memperbaiki sistem pengamanan perlintasan sebidang yang ada. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan lainnya yaitu analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Dengan tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kami lakukan studi pendahuluan, yaitu mengkaji literatur dan regulasi terkait perlintasan sebidang serta pengumpulan data sekunder. Kemudian kami lakukan survei lapangan untuk memperoleh data geometri jalan, perlengkapan keselamatan yang ada di perlintasan, dan perilaku lalu lintas yang ada di sekitar perlintasan. Kemudian melakukan survei lalu lintas untuk menghitung volume lalu lintas, frekuensi kereta api, dan waktu penutupan palang. Selanjutnya, observasi langsung.
mengamati antrian kendaraan, pelanggaran lalu lintas, dan waktu tunggu kendaraan. Dan yang terakhir kami lakukan adalah analisis data menggunakan kriteria teknis dan standar regulasi sebagai dasar analisis. Berikut adalah gambaran umum kondisi existing pada perlintasan yang kami lakukan penelitiannya, yaitu di perlintasan uh, Semarang Tawang, Jalan Empu Tantular. Yang pertama, kami temukan tidak ada pos di sekitar JPL, namun palang pintu kereta api ini dikendalikan langsung dari stasiun Tawang, secara otomatis disertai lampu peringatan dan sinyal suara. Kemudian, perlintasan ini memiliki lebar jalan 6-8 meter dengan konfigurasi 2 lajur, 2 jalur, namun masih terganggu akibat parkir liar dan PKL di sekitar perlintasan. Kemudian terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan saat palang pintu kereta api sudah ditutup. Dan kondisi permukaan jalan di area perlintasan juga relatif tidak baik atau sering terjadi kerusakan. Kemudian kelengkapan infrastruktur berupa rambu-rambu perlintasan kereta api kurang lengkap. Dengan kondisi existing perlintasan tersebut, berikut mitigasi risiko dan bahaya yang dapat kami simpulkan. Jadi berdasarkan data lalu lintas yang telah disurvei, pertama volume harian tinggi, terutama pada jam sibuk, jam 6 sampai jam 9, di pagi hari, dan sore hari pada pukul 16 sampai 19 waktu setempat. Kemudian ribuan kendaraan yang melintas tiap harinya, karena ini adalah perlintasan yang berada di pusat kota. Beberapa kendaraan yang melintas antara lain mobil pribadi, angkutan umum, Trans Semarang, trayek 4-K1, kemudian sepeda motor dan truk-truk ringan. Yang ketiga, frekuensi kereta yang melintas signifikan meliputi layanan lokal dan antar kota. Hal ini menimbulkan kemacetan, volume kendaraan yang tinggi dan di pusat perkotaan sehingga menimbulkan antrian panjang saat kereta api melintas. Dan juga terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Ini diakibatkan minimnya disiplin dan kesadaran oleh pengguna jalan. Hal ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Berikut adalah visualisasi hasil pengamatan kami di lapangan, karakteristik jalan rel. Di sana ada jalur jalan rel yang terletak di kilometer plus 400 meter dari stasiun Semarang Tawang, berada pada lengkung jalan rel radius kurang dari 600 meter, lebar jalur 1067 mm lurus dan 1087 mm lengkung. Kemudian bantalan yang dipakai pada perlintasan ini atau jalur ini adalah bantalan rel beton bertulang, landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Untuk penambat rel kita bahas di slide selanjutnya. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis sambungan pelat yang ada pada jalur kereta api sekitar perlintasan Jalan Empu Tantular. Konstruksi yang mengikat dua ujung rel sedemikian rupa sehingga operasi kereta api tetap aman dan nyaman. Beberapa jenis sambungan. Sambungan yang pertama insulated rail joint, yang kedua sambungan normal, yang ketiga sambungan last termin. Kemudian penambat rel. Untuk mengikat batang rel pada bantalan sehingga kedudukan rel tetap kokoh dan tidak bergeser, menahan pemuaian dan meredam getaran, pada perlintasan tersebut menggunakan penambat elastis jenis E-clip. Terlihat pada set. Kemudian selanjutnya adalah wesel, adalah sebagai tempat penyimpangan kereta api. Wesel tersebut menggunakan wesel biasa, sudut kanan dan kiri.
Kemudian ini adalah axle counter dan track circuit atau alat pendeteksi rel yang berfungsi sebagai penanda atau pemberitahu kepada petugas pengatur perjalanan kereta api bahwa sebuah blok atau petak jalan rel sedang terisi atau terdapat kereta api yang sedang berjalan. Tipe rel yang digunakan pada perlintasan ini dan sepanjang jalur perlintasan ini adalah R54, di mana sesuai dengan Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986, karakteristik rel R54 memiliki tinggi rel 159 mm, lebar kaki 140 mm, lebar kepala 70 mm, tebal badan 16 mm, tinggi kepala 49,4 mm, dan selanjutnya sesuai dengan tampilan yang ada pada slide. Dari hasil pengamatan kami yang telah kami lakukan di perlintasan Jalan Empu Tantular ini, kami memiliki kesimpulan bahwa perlintasan sebidang perlintasan kereta api ini di Jalan Empu Tantular, Kota Semarang, berada pada jalur rel yang melengkung dengan radius kurang dari 600 mili. Hal ini memerlukan pelebaran rel sehingga menjadi 1087 mm dan pertinggian maksimum 110 mm untuk memenuhi standar teknis yang sebagaimana tadi kami telah sampaikan. Volume lalu lintas yang tinggi dengan frekuensi kereta api kurang lebih 20 per hari dengan kecepatan operasi mencapai 120 km per jam, jalan lebar terbatas kurang lebih 8 meter, kondisi rel melengkung sehingga membatasi pandangan pengemudi, dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas menyebabkan risiko kecelakaan lalu lintas pada perlintasan ini. Saran yang dapat kami lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang, yaitu melakukan rekonstruksi dan redesain perlintasan dengan solusi jangka panjang seperti underpass, peningkatan fasilitas keselamatan, rambu-rambu keselamatan, seperti penambahan CCTV dan sinyal visual, dan koordinasi lintas sektoral untuk penanganan perlintasan yang rawan kecelakaan. Demikian paparan hasil survei perlintasan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.